kamu baru juga pulang sebentar. Cerita berawal dari seorang istri yang merasa kesepian karena sering ditinggal suaminya untuk berlayar berbulan-bulan. Mereka ialah Ruli dan Dian. Waktu itu, Ruli akan berangkat kembali berlayar. Dian sedikit marah karena baru seminggu sudah harus ditinggal kembali. Dian ingin suaminya masih ada di sampingnya. Karena dia masih kangen, ingin dimanja, disayang, dan yang paling penting, can sebeuh nyo'o deleg beracun cidu. Namun Ruli tidak menghiraukannya dan lebih memilih pekerjaan daripada nyoo serambi lempit. Sewaktu di teras, Dian ngalamun, dia melihat tetangganya dan mengatakan pada Ruli kalau dia merasa iri dengan tetangganya. Walau hidup pas-pasan, tetapi mereka kelihatan hangat dan romantis, tak seperti dirinya yang selalu ditinggal. Mendengar semua itu, Ruli pun marah dan langsung berangkat dari rumahnya. Pada suatu hari, tetangganya Dian yang bernama Ikrar akan berangkat bekerja. Tak lama berselang setelah Ikrar pergi, tiba-tiba datang Bang Emok untuk menagih uang setoran pada Cindy. Mereka kemudian terlihat sedikit cekcok karena Cindy tidak mampu membayar cicilannya. Dian pun datang menghampiri mereka dan menolong melunasi cicilannya. Cindy pun sangat berterima kasih kepada Dian karena sudah membantunya. Dari kejadian itu, Dian dan keluarga Ikrar menjadi akrab. Dian kemudian mengajak Cindy shopping dan refreshing ke mall agar tidak jenuh. Cindy pun di sana dibeliin baju baru oleh Dian. Sepulangnya dari mall, Cindy diajak Dian ke rumahnya. Mereka pun saling curhat mengenai keluarganya. Tak lama kemudian Ikrar datang untuk menjemput Cindy pulang karena rumahnya dikunci. Sesampainya di rumah, Cindy menceritakan kalau Dian sangat baik. Ia dibelikan baju dan cicilan ke Bank Emok dilunasi oleh Dian. Namun, Ikrar kelihatannya tidak senang dengan semua itu karena ia merasa malu dan tidak ada harga dirinya di mata Dian. Selamat pagi. Keesokan harinya, Dian datang ke rumah Cindy menanyakan tukang keran yang dekat dari sini. Soalnya keran di rumahnya bocor. Namun Cindy malah nyuruh suaminya untuk benerin keran tersebut dengan harapan dapat uang tip yang banyak dari Dian. Ikrar kemudian pergi cek keran ke rumah Dian. Ini Pak minumannya. Setelah selesai benerin keran, Ikrar kemudian diberi uang oleh Dian. Namun Ikrar menolaknya karena merasa berhutang budi pada Dian. Dia sudah membantu melunasi cicilan istrinya. Ikrar pun kemudian pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Cindy langsung menanyakan dikasih uang berapa oleh Dian. Ikrar kemudian menjelaskan kalau Dian tadi sebenarnya mau kasih uang, tapi ia menolaknya karena ia merasa tidak enak hati dengan Dian. Dia sudah banyak membantu keluarganya. Mendengar semua itu, Cindy marah pada Ikrar karena sudah menolak rezeki. Siang harinya, dia nelpon Ikrar untuk minta dianterin belanja ke supermarket. Cindy pun berpesan, kali ini kamu jangan menolak rezeki lagi. Setelah itu, Cindy pun pergi arisan bersama temannya. Makasih ya, sudah anterin aku belanja. Sementara itu, di tempat berbeda, setelah selesai belanja, Dian dan Ikrar kemudian pulang ke rumah. Dian kemudian menanyakan pada Ikrar, ada apa denganmu? Kok seperti orang yang kebingungan? Ikrar pun menjelaskan kalau sebenarnya ia merasa malu karena
Ikrar disuruh Cindy untuk meminta ongkos antar Dian. Dian kemudian pergi ke kamarnya untuk mengambil uang. Setelah keluar dari kamar, Dian tampil lebih modis dan memancing Ayanu ngacung. Bahkan Ikrar pun kaget karena Dian tiba-tiba sudah berada di belakangnya sambil cubak-cabak di pundaknya. Tak berhenti di situ saja, Dian kemudian memberikan uang ongkos ojeknya sambil memancing-mancing gitu agar Ikrar tertarik padanya. Karena sudah sore, Ikrar pun pamit untuk pulang. Sesampainya di rumah, Cindy pun langsung menanyakan uang hasil ngojeknya. Melihat uang banyak, Cindy sangat senang sekali. Bahkan nyuruh Ikrar untuk jadi ojek tetapnya Dian saja. Gak perlu capek-capek lagi jadi ojol. Hubungan Ikrar dan Dian dari hari ke hari semakin dekat. Pada malam harinya, Ikrar nemenin Dian pergi makan malam. Namun di sana ada sedikit masalah karena teman arisannya Cindy tak sengaja mengetahui kalau dia jalan sama Dian. Pada esok harinya, temannya Cindy pun datang menemui Cindy dan menceritakan kalau semalam dia melihat Ikrar dan Dian sedang bermesraan di sebuah kafe. Tetapi Cindy tidak mempercayainya karena dia yakin suaminya tipikal orang yang setia. Pada suatu malam, Dian meminta bantuan Ikrar untuk benerin listrik yang padam. Setelah selesai, Ikrar kemudian pamit untuk pulang. Namun Ikrar sedikit kaget, bercampur bahagia. Tiba-tiba Dian memegang tangannya dan minta Ikrar untuk menemaninya malam itu. Ia sudah sangat kesepian karena sudah lama tak merasakan deleg beracun ciduh. Awalnya Ikrar menolaknya, namun karena Dian terus memancingnya, akhirnya Ikrar pun bersedia untuk menemaninya. Kemudian mereka pun langsung masuk rumah dan akhirnya jadilah racun ciduh melengos ke kandangnya yang agak sedikit gamblung. Lok brut bosku, lok brut Magnus. Setelah selesai melongok kebun anu gamblung, Ikrar kemudian pamit pulang. Namun Dian mencegahnya, dia masih pengen deleg beracun ciduh menginap di kandangnya. Ikrar pun langsung menjelaskan jika dia tidak pulang, takutnya Cindy curiga padanya. Dan benar saja, sewaktu Ikrar tiba di rumah, Cindy sudah menunggunya dengan muka kesalnya. Ia merasa heran dengan Ikrar karena tidak seperti biasanya ia pulang larut malam. Namun, Ikrar akhirnya mampu meluluhkan Cindy dengan berbagai alasan. Semakin hari hubungan Ikrar dan Dian semakin dekat. Di belakang Cindy, mereka mulai berani menunjukkan kemesraan di muka umum. Setelah itu, Ikrar pulang ke rumah. Setelah di rumah, Cindy langsung menginterogasi Ikrar dan menyuruhnya untuk berhenti jadi ojek tetapnya Dian. Ia sudah mulai curiga kalau antara Ikrar dan Dian ada hubungan yang spesial. Ikrar pun kebingungan dengan semua itu. Kalau sudah begini, dia gak bakalan bisa merasakan kebun anu gamblungnya Dian. Pada malam harinya, tiba-tiba datang seorang laki-laki ke rumah Dian. Ia langsung menawarkan diri untuk menghilangkan rasa kesepiannya. Namun Dian menolaknya sehingga membuat laki-laki tersebut marah dan ingin memperkawasnya. Untungnya Ikrar datang dan langsung menghajar laki-laki tersebut. Beberapa hari kemudian, Dian mulai merasakan efek dari deleg beracun ciduh.
Ia uo di kamar mandi. Kemudian Dian mencoba mengeceknya. Dan benar saja, setelah dicek, ternyata hasilnya Dian tengah mengandung. Belum sempat menyembunyikan tespeknya, tiba-tiba Ruli pulang lebih awal dari pekerjaannya. Namun Ruli merasa heran dan aneh dengan sikap Dian yang tidak senang dengan kedatangannya. Ruli pun semakin tanda tanya sama Dian karena dia menyembunyikan sesuatu di belakangnya. Setelah berhasil Ruli pun sangat rewel sekali karena barang tersebut ialah tespek dan hasilnya menunjukkan bahwa Dian kerunet.